Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah masuk ke pertemuan ketiga ya, nggak kerasa. Udah 3 pertemuan nih kita ketemu. Berarti tinggal menyisakan dari 8, sisa 5 pertemuan lagi nih. Gitu. Mudah-mudahan tetap lancar dan mudah-mudahan sampai UTS kita lancar ya. Entah dari kuota, entah dari kesehatan juga. Amin. Oke, saya share screen ya. Udah muncul belum share screen-nya? Sudah ada. Ya. Oke, kita mulai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar teknologi informasi. Nah, kalau kemarin kita udah belajar ya tentang konsep dasar dari komputer. Nah, masih ingat nggak apa yang dibahas kemarin? Konsep dasar komputer. Nih, kita udah membahas tentang definisi komputer itu, siklus pengolahan data. Nah, saya pengen nih, siklus pengolahan data ada apa aja? Kalau yang dulu ada input, proses, sama output. Lalu yang pengembangannya? Terus untuk yang pengembangannya ada origination, input, processing, terus masuk ke storage, ke processing lagi, output, terus distribution. Nah, itu benar nih. Jadi untuk supaya biar lebih gampang hafalnya gini ya, siklus pengolahan data. Sebelumnya kita hanya punya pengenal 3, input, processing, output. Nah, saat dikembangkan, yang saat ini digunakan, selain input, proses, output, ada tambahan, yaitu 3. Ada origination, distribution, dan storage. Itu penambahannya. Jadi tinggal gitu aja. Lalu untuk elemen sistem, apa aja? Elemen sistem komputer, ada apa saja? Masih ingat yang kemarin? Elemen sistem komputer. Sama brainware bukan Pak? Ya, ada perangkat keras. Jadi elemen sistem komputer itu ada perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat pikir. Nah, untuk setiap perangkat keras ada apa aja, itu tinggal dibaca lagi. Software pun ada 2 ya. Ada perangkat lunak sistem, ada perangkat lunak aplikasi. Nah, nanti kalian lihat lagi nih. Nah, itu pasti akan ada muncul di ujian. Nah, terus dan juga perangkat pikir pun ada apa ya sih yang termasuk dalam perangkat pikir. Ada sistem analis, programmer, dan operator. Nah, ini kita flashback yang kemarin kita bahas tentang dasar dari konsep dasar komputer. Nah, sekarang kita akan bahas tentang dasar dari teknologi informasi. Nah, seperti biasa ya. Di sini pasti ada definisi. Definisinya apa sih? Nah, kalian bisa baca sendiri, yaitu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dan dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware dan software. Nah, sederhananya, pengertian dari teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras atau perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Nah, dan seperti biasa lagi, ada beberapa definisi teknologi informasi dari beberapa ahli. Di sini saya hanya mengambil 4 di sini. Pertama, menurut Oxford English Dictionary, ini pengertiannya adalah teknologi informasi adalah hardware dan software dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis dan usaha. Jadi biasanya di sini menurut Oxford itu teknologi informasi itu digunakannya hanya untuk bisnis dan usaha. Dan dia itu integrasi antara hardware, software, dan perangkat lainnya. Nah, di sini termasuk dalam perangkat jaringan dan telekomunikasi di sini. Menurut Hack dan Ken pada tahun 1996, teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang membantu kita sebagai manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Nah, menurut William dan Sawyer pun, pengertian dari teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Martin tahun 1999, teknologi informasi merupakan teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer, tapi yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi
melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi. Nah, ini dari empat empat ahli ini nih. Kira-kira apa sih teknologi informasi ini? Kan ada yang bisa ini nggak mengambil kesimpulan dari empat ahli ini nih. Menurut Oxford, Haken, William dan Sawyer, dan Martin. Kira-kira apa sih teknologi informasi itu? Singkatnya aja. Kira-kira apa? Ini menurut pendapat kalian ya. Jadi pendapat kalian tuh kira-kira kesimpulannya apa sih teknologi informasi menurut empat ini tuh intinya apa sih teknologi informasi itu? Ada yang bisa bantu jawab? Halo, halo? Bingung? Nih. Kalau menurut saya ya, pengertian dari teknologi informasi di sini itu perangkat yang antara hardware, software ataupun segalanya. Ya, hardware software ini ya bisa jaringannya, bisa juga perangkat softwarenya, aplikasi yang membantu manusia dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan yang berhubungan dengan informasi atau pemrosesan informasi. Nah, itu menurut saya. Menurut kalian beda-beda, silahkan saja. Cuman itu kesimpulan yang saya dapat setelah membaca pengertian dari teknologi informasi dari beberapa ahli seperti ini. Jadi kita bisa bisa ngambil kesimpulannya apa sih nih kesimpulannya? Oh, ternyata kalau menurut dari sini menurut Hack and Ken, Oxford, terus William Sayer dan Martin kita tahu bahwa sebenarnya teknologi informasi ini adalah buatan manusia yang menghubungkan antara hardware dan software dan perangkat lainnya yang tujuannya untuk membantu menyelesaikan masalah atau pekerjaan yang berhubungan dengan informasi atau pemrosesan informasi. Itu menurut saya. Buat kalian, silahkan mengambil kesimpulan masing-masing. Tuh. Nah, berikutnya adalah fungsi dari teknologi informasi. Nah, apa aja sih fungsi yang ada di teknologi informasi? Ini sama seperti yang kemarin tentang pengolahan data sebenarnya, hampir sama di sini. Apa saja? Fungsinya yang pertama adalah menangkap atau capture. Nah, di sini apa sih yang ditangkap? Nah, ini artinya itu apa sih menangkap di sini? Yaitu dia itu teknologi ini menangkap inputan dari user. Inputan ini bisa berasal dari mic, keyboard, scanner atau apapun yang termasuk dari perangkat input. Jadi fungsi pertama adalah menangkap. Yang kedua, mengolah atau processing. Hampir sama ya. Nah, di sini mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi sebuah informasi. Pengolahan ini sama, bisa apa namanya tuh? Pemrosesan data ini dapat berupa mengkonversi dari Word, dari PDF atau apapun, menganalisa dan menghitung atau kalkulasi. Nah, jadi hasil yang diinputkan oleh user kemudian diolah, diproses. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan atau generating. Nah, di sini menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh manusia atau orang lain. Misalnya berbentuk laporan, tabel, grafik atau gambar. Jadi dari hasil inputan dari user diolah dulu prosesnya, diolah, processing, lalu dihasilkan informasi yang dapat dimengerti oleh manusia. Gampangnya gini ya, kalau misalnya kita input data penjualan, masuk ke database. Kemudian kita bikin aplikasi pemrosesannya. Lalu apa yang dihasilkan untuk menjadi informasi? Kita bisa melihat grafik penjualan misalnya. Itu kan akan lebih mudah dimengerti oleh manusia atau orang lain dibandingkan kalau kita hanya melihat runtutan tabel seperti itu. Jadi pertama ditangkap, diproses, lalu menghasilkan. Berikutnya adalah menyimpan. Di sini proses merekam data atau menyimpan data dan informasi dalam satu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Jadi kita bisa juga setelah ditangkap, diolah, dihasilkan, hasilnya itu disimpan dulu di storage. Jadi kita bisa mengaksesnya di kemudian hari atau bisa kita gunakan lagi di pemrosesan lain. Seperti itu. Nah, tadi kan udah disimpan nih. Yang kelima adalah mencari kembali atau retrieval. Data yang sudah disimpan kita telusuri dan kita dapatkan kembali informasi atau kita bisa juga menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya. Nah, seperti itu.
Dan yang terakhir adalah mentransmisikan. Jadi udah ditangkap, diolah, menghasilkan suatu produk, disimpan lagi, dicari lagi, lalu yang keenam adalah mentransmisikan. Ini sama kayak distribution, atau mengirimkan data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya dengan mengirim data penjualan dari user A ke user B. Atau misalnya kita bisa defaultnya kayak email. Kita bisa ngirim by email laporannya, atau misalnya kita bikin aplikasi yang bisa diakses di segala tempat, itu bisa termasuk dengan mentransmisikan. Itulah beberapa fungsi dari teknologi informasi atau adanya teknologi informasi yang dibuat oleh manusia. Nah, ada tanyakan nggak untuk fungsi? Ada ya. Masuk ke selanjutnya. Selanjutnya adalah klasifikasi sistem teknologi informasi. Nah, klasifikasi ini ada 3 nih. Ada yang berdasarkan fungsi dari sistemnya, ada yang berdasarkan ukuran, ada yang berdasarkan data di sini. Nah, di sini klasifikasi berdasarkan fungsi ada 3. Ada embedded IT system, dedicated IT system, general purpose IT system. Embedded itu kayak gimana sih, Pak? Nah, ini kita lihat ya. Sistem teknologi informasi yang melekat pada produk lain. Contohnya apa nih? Yang kira-kira yang termasuk fungsi embedded IT system atau teknologi informasi yang melekat pada produk lain. Di sini contohnya yang gampang itu seperti VCR atau video cassette recorder. Di sini teknologi informasi memungkinkan pemakai dapat merekam tayangan televisi. Contoh yang lain adalah teknologi yang ada pada lift yang dapat digunakan untuk mengendalikan gerakan lift dalam gedung pencakar langit. Yang kalau yang umumnya kayak gini ya, kalian pernah lihat naik lift di Unicom ya? Lift di Unicom itu ada 2 ya, ada yang lift mahasiswa, ada yang lift dosen atau lektor. Nah, di situ dibedakan ya, kalau lift mahasiswa ya bisa diakses oleh siapapun. Tapi kalau misalnya lift dosen ya harus pakai ID card ya. Nah, itu kan salah satu teknologi informasi yang melekat pada produk lain. Dia RFID ya, RFID tapi nyatanya di mana? Di teknologi lift. Nah, gitu. Jadi teknologi yang melekat pada produk lain. Itu termasuk fungsinya dari embedded IT system. Yang kedua adalah dedicated IT system. Di sini sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Yang paling gampang apa? Contohnya ATM. Kita tahu bahwa ATM itu ya udah fungsinya hanya untuk bisa transfer, bisa apa tuh lihat saldo dan lain sebagainya sebagai fungsi ATM. Tapi dia tidak bisa melakukan proses lain. Misalnya kita nggak bisa melakukan proses tugas mengetik, misalnya mengetik dokumen, atau misalnya kita melakukan perhitungan, nggak bisa di situ. Karena ATM fungsinya khusus untuk ya anjungan tunai mandiri, yaitu untuk mengecek saldo, transfer atau lain sebagainya yang sebagai fungsinya dari ATM. Jadi itu adalah dedicated IT system atau sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas khusus. Jadi kalau yang dirancang tugas khusus, dia adalah dedicated IT system. Kalau misalnya si teknologi informasi yang melekat produk lain adalah embedded IT system. Yang ketiga adalah general purpose IT system. Nah, ini sistem teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum. Ini sifatnya umum. Contohnya apa? Contohnya adalah PC yang kalian gunakan atau handphone yang kalian gunakan. Di handphone bisa kita melakukan perhitungan. Kita bisa ngetik dokumen bisa. Segala macam bisa di situ. Yang PC pun sama. Kita bisa ngetik bisa. Bikin perhitungan pakai Excel bisa. Browsing pun bisa. Nah, ini adalah general purpose IT system atau sistem teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum. Seperti itu. Ini klasifikasi berdasarkan dari fungsinya. Berikutnya, klasifikasi berdasarkan ukuran. Nah, sebenarnya ini agak nggak relevan ya. Kenapa saya bilang nggak relevan? Karena saat ini pun ukuran dari komputer atau ukuran dari fisik ya, ukuran fisik yang itu tidak mencerminkan kapasitas ataupun kemampuan. Kadang ukuran komputer mikro juga ya, laptop kita aja misalnya, notebook kita yang baru misalnya, itu kalau kecepatannya akan melebihi dari komputer PC. Yang mungkin PC-nya ya komputer PC tahun 2017 misalnya, dengan laptop tahun 2020. Itu kecepatannya pasti lebih cepat yang laptop tahun 2020. Ya itu pun kalau yang bagus ya. Kalau yang biasa aja sama aja gitu. Nah,
Jadi di sini ukuran tidak terlalu mencerminkan kemampuan. Tapi di sini kalau klasifikasi berdasarkan ukuran sudah pasti yang pertama adalah superkomputer. Nah, di sini superkomputer ini memiliki kecepatan proses paling cepat. Bisa digunakan untuk menangani aplikasi yang melibatkan perhitungan yang kompleks. Nah, di sini contohnya adalah IBM SC-White. Ini komputer pada tahun 2002, kalau nggak salah ya, tahun 2002. Dia merupakan komputer dengan kecepatan paling tinggi pada saat itu, gitu ya. Entah yang sekarang mungkin ada yang lebih baru. Nah, di sini dia memiliki 8.000 lebih prosesor yang mampu memproses 12,3 triliun instruksi per detik. Ini menurut William dan Slayer pada tahun 2003. Gitu. Ini pada tahun dulu itu ini merupakan komputer yang paling cepat gitu. Dan saat itu digunakan oleh Amerika untuk pengujian nuklir. Ini superkomputer nih. Banyak banget ya. Isinya dia hampir makan tempat banget. Tapi dia tujuannya sama untuk memproses suatu instruksi. Dalam 1 detik aja dia bisa memproses 12,3 triliun lebih instruksi per detik. Nah, berikutnya adalah komputer besar atau mainframe. Nah, ini merupakan jenis komputer yang digunakan pada perusahaan skala besar untuk menangani pemrosesan data dengan volume sangat besar. Ini hampir masih sama dengan superkomputer, cuman dia lebih kecil. Pak, sip. Nah, ini seperti ini ya contohnya. Dia kayak CPU kita tapi ukurannya lebih gede gitu. Dia komputer besar. Ini kalian bisa lihat contohnya adalah IBM S390. Jadi zaman dulu itu IBM itu udah paling terkenal ya. Paling terkenal untuk perusahaan teknologi komputer terutama. Kayak yang tadi pun yang untuk dia yang komputer superkomputer itu dari IBM juga kan gitu. IBM SC-White atau disebutnya ASCII Blue gitu. Pacific Blue. Nah, ini contohnya untuk komputer besar yang bersama pokoknya satu perangkat dia juga sama digunakan biasanya oleh perusahaan skala besar untuk menangani pemrosesan data dengan volume yang sangat besar. Ini contohnya seperti IBM S390 Parallel Enterprise Server. Nah, berikutnya adalah komputer menengah atau workstation. Ini merupakan mesin yang powerful yang di komputer ini segala pekerjaan dapat diselesaikan. Ini biasanya digunakan untuk server ya biasanya gitu. Nah, ini contohnya ada Rackmon dan desktop server. Biasanya dia pakai Intel Xeon kalau dari Intel gitu. Dan biasanya juga dia sistemnya itu bukan Windows ya. Biasanya dioperasikannya paling kalau nggak Linux, Unix, kalau atau enggak Windows NT gitu, yang NT. Komputer ini biasanya dilengkapi oleh prosesor RISC yang lebih powerful. Nah, berikutnya adalah komputer kecil. Nah, ini yang biasa kita pakai nih. Komputer yang biasanya digunakan di tempat kerja atau belajar. Ini yang umum kita pakai. Dengan perkembangan teknologi, hardware, PC saat ini menjadi semakin kecil. Notebook, tablet, PC tablet, bahkan ada PDE, dulu pernah ada PDE. Ini merupakan komputer kecil atau mini komputer. Nah, ini juga salah satu beberapa klasifikasi berdasarkan ukuran. Jadi ada yang paling besar, itu superkomputer, ada komputer besar atau mainframe, komputer menengah atau workstation, dan komputer kecil atau mini komputer yang biasa kita gunakan sehari-hari. Notebook, PC desktop ini merupakan mini komputer. Ini klasifikasi berdasarkan ukuran. Tadi udah klasifikasi teknologi informasi berdasarkan fungsinya, yang berikutnya klasifikasi berdasarkan ukuran, dan yang terakhir adalah klasifikasi berdasarkan data atau sinyal masukan atau data yang diproses. Nah, di sini untuk berdasarkan proses ini ada 3. Ada yang disebut dengan komputer analog, komputer digital, ataupun komputer hybrid. Seperti ini. Nah, komputer analog ini digunakan untuk mengolah data yang sifatnya berkelanjutan atau continuous. Bukan berupa data angka, melainkan dalam bentuk fisik. Nah, dia bentuknya seperti arus listrik ya. Saat kita nih VGA kita, kabel VGA-nya masukkan ke monitor. Ini kan arus listrik ya. Di sini diproses di monitor, oh bahwa ini harus menampilkan presentasi, harus menampilkan ini. Nah, itu adalah analognya. Jadi kita menggunakan hybrid kalau di kita ya. Output komputer analog biasanya berupa pengaturan atau pengendalian.
kontrol sebuah mesin. Itu ya. Jadi outputnya itu ya kontrol kayak tadi kan ya. Yang saya bilang kabel VGA ini dia memberikan sinyal analog dari port VGA ke monitor. Dia memerintahkan bahwa oh ini lo harus tampilin slide, lo harus nampilin warna putih, lo harus nampilin warna hitam. Jadi di sini outputnya berupa pengaturan atau pengendalian, kontrol terhadap sebuah mesin. Nah, ya komputer ini banyak digunakan pada pengendalian industri kimia, pembangkit listrik, penyulingan minyak, atau alat rumah sakit yang memantau denyut jantung. Jadi yang denyut jantung ya, yang disimpan di dada di sini, dia kan masukin ya sinyal-sinyalnya, masukin, oh masuk memberikan informasi ada detak jantung, detak jantung seperti itu. Nah, yang kedua adalah komputer digital. Nah, digunakan untuk mengolah data dalam bentuk angka atau huruf. Jenis komputer ini bisa digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Jadi PC-PC kita pun sama, termasuk sistem digital. Seperti itu. Nah, yang ketiga dan terakhir adalah komputer hybrid. Nah, jadi kita tuh sebenarnya adalah hybrid, merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Karena digunakan untuk aplikasi khusus, bisa diperlukan juga komputer yang lebih cepat dari komputer digital dan lebih tepat dari komputer analog. Nah, contohnya apa yang menggunakan komputer benar-benar komputer hybrid? Biasanya kalian lihat kalau di perusahaan-perusahaan otomotif ya, ada robot yang membantu perakitan. Itu merupakan sistem digital dan sistem analog. Dia adalah hybrid. Nah, itu biasanya digunakan untuk robot-robot. Nah, kan ya, dia cepat ya, lebih cepat dan lebih tepat. Jadi kalau analog dia mengandalkan kecepatan. Kalau digital dia mengandalkan ketepatan. Ya gini lah, kalau kalian gampangnya jam digital sama jam analog, kan lebih lebih gampang lihat mana sih? Kalau jam analog, oh jam 4 lebih 10, bener nggak lebih lebih 10-nya? Kalau digital lebih lebih tepat ya. Jam 4 lebih 10 30 detik lebih tepat kan? Nah, jadi itu bedanya analog sama digital. Kalau di analog lebih cepat. Ya kita bisa gini ya, lihat dari jam, oh jam 4 lebih 10 udah cepat penangkapannya. Kalau digital dia lebih tepat, sangat tepat malah. Gitu. Nah, hybrid itu menggabungkan keduanya, kecepatan analog dan ketepatan dari sistem digital diambil. Ini klasifikasi berdasarkan data yang diprosesnya. Seperti itu. Nah, pembahasan yang terakhir adalah peranan dari teknologi informasi. Nah, di sini peranan teknologi informasi, menurut GT Terry ada 5 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan. Yang pertama adalah fungsionalis operasional. Artinya apa di sini? Maksudnya kenapa Pak kok ada peranan teknologi informasi, ada fungsi operasional? Di sini teknologi informasi dapat menggantikan kegiatan operasional di suatu perusahaan. Contohnya apa? Misalnya aplikasi belanja lah misalnya, atau mungkin booking lah ya, yang gampangnya. Kalau kita booking dulu, kita mungkin harus datang ke counter untuk booking keberangkatan misalnya. Tapi dengan ada teknologi informasi, apa yang dilakukan? Kita bisa melakukan booking melalui online, website, atau menggunakan apps, aplikasi yang diakses dari perangkat, entah perangkat komputer ataupun perangkat handphone. Nah, ini dia mengambil alih nih fungsi operasional. Jadi dengan adanya teknologi informasi, fungsi operasional itu pasti diakomodir. Nah, ini juga yang biasanya suka di ini ya. Kalau dibikin SI, dia harus bisa mendukung fungsi operasional, monitoring, dan planning and decision. Biasanya 3 fungsi itu harus diakomodir kalau deskripsi ya. Nggak akan mungkin cuma hanya mendukung operasional. Itu benar-benar SI banget, dan tapi SI pun udah nggak cuma bikin aplikasi, tapi harus bisa untuk monitoring, kontrol, dan pembuat keputusan atau decision. Minimal sampai ketiga gitu ya. Nah, oke, yang kedua, fungsi monitoring dan kontrol. Di sini mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jadi di sini untuk level manajerial ya, di mana untuk memonitoring dan mengontrol. Jadi hasil dari operasional diolah, diproses. Nah, dari manajer itu kan bukan operasional lagi ya. Dia hanya untuk melihat, monitoring, dan juga mengontrolnya. Di sini lebih terjadi interaksi yang efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Yang ketiga adalah fungsi dari planning dan decision. Kita dapat nih, oh kita udah monitoring bahwa keadaan saat ini tuh penjualannya naik nih, penjualannya turun nih.
Nah, sehingga apa? Dia dengan adanya teknologi informasi, kita bisa membuat planning dan decision. Jadi kita bisa merencanakan, oh kalau misalnya pendapatan yang turun, apa sih yang harus dilakukan? Keputusannya apa sih yang harus kita ambil? Nah, ini tujuannya apa? Untuk mendapatkan sebuah knowledge. Ya, di sini kita bisa buat sebuah sistem informasi untuk knowledge generator. Tujuannya untuk apa ya? Sama, untuk para pimpinan. Jadi kalau fungsi monitoring biasanya untuk manajer, kalau planning and decision ini untuk pimpinan. Ya, pemilik bisnis ya, gitu. Jadi apa yang harus dia bisa teknologi informasi ini bisa memberikan knowledge kepada si pimpinan ini apa yang harus dilakukan, apa yang direncanakan. Ini biasanya untuk strategi bisnis biasanya, gitu. Yang keempat adalah fungsi communication. Di sini secara prinsip di area globalisasi ini ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi dan berinteraksi. Di sini komunikasi di sini ya bisa berinteraksi dengan entah konsumen atau komunikasi dengan antar karyawan. Ini bisa atau juga komunikasi dengan antar divisi. Ini merupakan fungsi komunikasi yang diakomodir oleh teknologi informasi. Contohnya kalau kita bikin chatting ya, entah dari WhatsApp itu kan teknologi informasi ya. Dengan adanya WhatsApp, kita komunikasi gampang ya, nggak harus datang ketemuan gitu, enggak. Bisa WhatsApp langsung dapat. Nah, yang kelima adalah fungsi interorganisasional. Nah, ini lebih lebih tinggi lagi di komunikasi. Ini komunikasinya antar bisnis, antar perusahaan. Di sini adalah konsepnya adalah kemitraan strategis atau partnership berbasis teknologi informasi. Biasanya di sini adalah SCM, supply chain management. Jadi kalau kalian bikin supply chain management, berarti kalian mengakomodir fungsi interorganisasional, gitu ya. Atau ERP, Enterprise Resource Planning. Nah, seperti itu. Ini beberapa peranan teknologi informasi menurut JT Terry, seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini tentang dasar teknologi informasi cukup sampai sini. Nah, yang tanyakan nggak? Belum, Pak. Masih gampang ya. Gawat banget ya. Ini karena teori semua jadinya akhirnya belum pak, belum pak. Tapi gimana nih, jelas nggak penjelasannya? Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Insya Allah jelas ya. Kalau misalnya ada Halo Pak, oh Pak ya, izin bertanya. ya. Yang minggu kemarin saya kan nggak datang, bukan nggak hadir. Yang di LMS itu materinya sama atau beda? Sama. Kan saya itu ada rekaman ya. Nah, rekamannya itu saya bukan berarti Pak kok rekamannya yang IF8 Pak, bukan yang yang IF10 Pak, bukan yang IF saya gitu. Saya bukan nggak akan mungkin saya upload dua-duanya ya. Karena saya asumsinya kan ya udah kan materi yang disampaikannya pun sama seperti itu. Siapa? Jadi sebenarnya lebih ke random ya. Tang-ting-tung siapa yang beruntung, nah itu yang saya ambil, saya yang upload. Karena materinya sama. Gitu. Materinya sama mau yang kelas manapun. Kalau materinya minggu ini ya pasti materinya sama. Dan ini pun akan saya upload juga. Gitu. Entah yang IF ulang ini atau yang IF 10 nantinya. Karena yang dibahasnya sama. Tenang aja, sama kok. Siapa? Makasih Pak. Oke. Ada lagi? Karena minggu depan juga masih teori tentang perkembangan dari komputer. Ya mudah-mudahan walaupun agak teori ya, jangan jenuh ya. Jadi supaya biar kalian tuh benar-benar ini tuh mengulang sekali, udah nggak akan ulang-ulang lagi gitu. Baik, Pak. Ya. Oke. Kalau tidak tanyakan, ini udah absensi semua ini? Sudah, Pak. Sudah. Semua ya. Oke. Sudah Pak. Aman. Saya belum, Pak. Masih ada yang belum? Yang belum di chat ya langsung. Maksudnya di chat NIM sama namanya. Terus nanti minggu depan biasakan kalau misalnya login ke Google Meet itu gunakan akun Unicom ya. Karena harusnya udah punya ya akun Unicom. Karena tadi beberapa masih ada yang admit lagi nih. Jadi akhirnya agak lama itu ya karena saya nungguin admit gitu ya. Jadi lama lagi jadinya. Itu. Oke. Kalau tidak tanyakan, mungkin pertemuannya dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oh, masih banyak juga nih yang belum absen. Ayo, absen dulu tuh sok. Sebelum saya tutup nih. Karena kalau ditutup udah berakhir nih. Absennya juga berakhir. 1, 2, 3, 4. 4 orang ya. Ada lagi ya. Oke. Kalau tidak ada lagi,
akan saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi